Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan yang baik yang selalu mengasihi, menolong dan menuntun kita dalam rencananya. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, berkuasa dan berdaulat atas segalanya. Kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, pimpinan penyertaan-Mu. Sampai saat ini kami ada karena anugerah-Mu. Terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan untuk kami jalani pada saat ini. Di waktu yang indah ini kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Urapilah kami Tuhan supaya kami mengerti dan mentaati setiap firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Yeremia 32 ayat 26-27. Tertulis demikian. Firman Tuhan datang kepada Yeremia. Bunyinya, sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika berada di dalam armada luar angkasa yang sedang mengorbit bumi, seorang astronot bernama Jim Lovell mengatakan bahwa dia melihat ke bawah dan melihat wilayah-wilayah benua di bumi begitu kecil, negara-negara begitu kecil, kota-kota nampak sangat kecil, dan di situ ia menyadari bahwa masalah manusia juga begitu kecil. Dari bawah segala sesuatu kelihatan besar, tapi dari atas semuanya nampak kecil. Tuhan yang melihat kita dan masalah kita adalah Tuhan yang sangat besar, dan bagi Tuhan semua masalah itu kecil. Maka alangkah baiknya bila kita melihat segala sesuatu dari point of view-nya Tuhan, dari perspektif Tuhan. Kita melihat segala masalah yang ada, supaya kita menyadari bahwa masalah itu sebenarnya kecil, sebab Tuhan lebih besar dari segala masalah kita. Dalam Yeremia 32 ayat 26-27 ini tertulis, firman Tuhan datang kepada Yeremia, bunyinya, sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan mengingatkan Yeremia bahwa tidak ada satu perkara pun yang tidak dapat Tuhan lakukan. Konteks ayat ini adalah pada waktu itu tentara Babel atau tentara Kasdim sedang mengepung kota Yerusalem, dan prospek masa depan Yerusalem maupun Israel kelihatannya begitu suram. Di saat yang seperti itu Tuhan memerintahkan Yeremia untuk membeli sebidang tanah. Yeremia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, tapi ia mempertanyakan alasan di balik perintah itu. Mengapa ia harus membeli sebidang tanah ketika bangsa itu akan dibuang ke Babel? Apa artinya sebidang tanah yang ia beli di Israel, mengingat bahwa mereka semua akan dibuang ke Babel? Tuhan menyatakan bahwa memang bangsa Israel akan dibuang ke Babel, tapi kepulangan mereka dari pembuangan itu juga adalah hal yang pasti. Dan itu sebabnya Tuhan menyuruh Yeremia membeli sebidang tanah di Israel, di wilayah yang akan ditinggalkan oleh bangsa itu, oleh karena pembuangan. Di sini Tuhan hendak menyatakan kepada Yeremia dan juga kepada kita semua bahwa Ia bukan hanya Tuhan atas Israel saja, tapi Ia adalah Tuhan yang berdaulat dan yang berkuasa atas seluruh bumi dan atas seluruh penduduk bumi. Dan tidak ada hal yang terlalu sulit bagi Tuhan. Kuasa Tuhan tidak terbatas. Tidak ada seorang pun yang mampu menghalangi karya Tuhan. Tuhan lebih besar dari semuanya. Nabi Yeremia sedang melihat masalah yang begitu besar, bahwa bangsanya akan dibuang, diasingkan ke tempat yang begitu jauh, ke negeri Babel, dan secara manusia untuk kembali lagi ke tanah Israel, ke tanah mereka, membangun kembali Yerusalem adalah satu hal yang kelihatannya sukar. Tapi sekali lagi Tuhan menyatakan di sini, tidak ada yang begitu sukar,
Tidak ada hal yang terlalu sulit bagi Tuhan untuk dilakukan. Tuhan Maha Besar, Dia Maha Kuasa, Dia Maha Segalanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena Tuhan lebih besar dari masalah kita, karena Tuhan jauh melebihi segala persoalan kita, maka jangan putus asa ketika kita sedang ada dalam masalah. Percayai janji firman Tuhan, imani kuasa Tuhan dalam hidup kita. Tetap percaya kepada Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Masalah saudara mungkin kelihatannya besar, tapi bagi Tuhan masalah itu terlalu kecil untuk diselesaikan. Mari tetap tenang dalam setiap persoalan kita. Tetap miliki sukacita dan damai sejahtera, iman dan pengharapan. Sebab kita punya Allah yang maha besar, punya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selalu bersama dan menolong kita dengan kuasa-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini, yang mengingatkan kami betapa besarnya Engkau maha besar atas segalanya. Masalah yang kami hadapi teramat kecil dibandingkan dengan kuasa-Mu. Karena itu kami mau percaya selalu. Kami tidak mau khawatir, takut, ataupun bimbang dalam pergumulan, persoalan, kesukaran yang kami hadapi. Sebab kami punya Tuhan yang maha besar, yang sanggup melakukan segalanya, dan tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami dikuatkan, kami dipenuhi sukacita. Kami dapat menghadapi segala masalah dengan pertolongan dan kuasa Tuhan. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami, dalam studi, dalam pekerjaan, usaha, pelayanan, dan dalam segala hal yang kami lakukan. Biarlah semuanya itu Tuhan buat berhasil, dan kehidupan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam persoalan. Biarlah tangan Tuhan melawat, menjamah, menyembuhkan, menyempurnakan tubuh kami. Dan Tuhan melakukan mujizat-Mu yang heran atas setiap kami. Kami percaya kami ditolong, kami mengalami jawaban, kami mendapatkan mujizat Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.